Hiperinflasi dan Bitcoin kerap jadi bahasan yang menarik, apalagi di masa pandemi dan perekonomian global yang semakin tidak pasti. Tapi, apakah sebenarnya hubungan keduanya, dan benarkah Bitcoin bisa disebut sebagai penyelamat ketika bencana ekonomi datang? Hai, gue Noval. Di video kali ini gue bakal bahas mengenai hiperinflasi dan hubungannya dengan Bitcoin. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Koinvestasi. Sebelum kita bahas soal hiperinflasi, kita harus bahas dulu nih mengenai soal inflasi. Menurut Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus terjadi dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, di 2012 kamu beli roti ukuran 200 gram seharga Rp15.000. Kemudian di 2013 kamu beli roti ukuran yang sama, namun harganya menjadi Rp25.000. Nah, ini yang dinamakan dengan inflasi. Inflasi adalah suatu hal yang tidak luput dari perekonomian sebuah negara. Ibaratnya wajar kalau misalnya negara memiliki inflasi. Tapi inflasi ini harus dikendalikan biar nggak berlebihan. Masing-masing negara memiliki target inflasinya sendiri. Nah, menurut The Fed atau Bank Sentral Amerika, mereka memiliki target pertumbuhan inflasi di 2%. Kalau lebih dari itu, artinya udah waspada, soalnya bisa menuju ke hiperinflasi. Nah, di sini gue akan jelasin lebih dalam soal hiperinflasi. Hiperinflasi ini dapat didefinisikan sebagai inflasi yang terjadi dengan laju lebih dari 50% sebulan. Jika pakai analogi roti, maka di Januari 2013 harga roti adalah Rp20.000. Kemudian di Februari 2013 harganya akan menjadi Rp30.000 dan begitu seterusnya. Dari sini kita bisa dapat gambaran kalau hiperinflasi membuat sebuah barang akan menjadi sangat mahal. Hiperinflasi ini nggak terjadi dalam waktu yang singkat, tapi ada tahapannya. Biasanya, hiperinflasi diawali dengan ekonomi yang merosot dan pembangunan yang nggak jalan. Untuk mengatasi itu, semua bank sentral umumnya mencetak uang. Ini awalnya untuk nyelamatin, tapi lambat laun malah menjadi bencana. Setelah berhasil cetak uang, perekonomian mulai bergerak. Masyarakat punya uang dan jadi rebutan barang untuk dibeli. Karena masyarakat takut nih barang jadi naik, mereka lebih memilih untuk menimbun. Akibatnya barang jadi langka, harga makin mahal, daya beli menyusut, perekonomian turun lagi deh. Terus pemerintah turun tangan lagi bersama bank sentral yang intinya untuk menambah jumlah uang beredar di perekonomian yang sayangnya dapat membawa ke hiperinflasi. Kalau udah gitu, maka uang akan kehilangan kekuatannya dalam membeli sesuatu. Ini udah gawat banget, soalnya ya uang jadi nggak ada nilainya. Mau kamu punya uang 1 juta, uang di saat hiperinflasi paling cuma bisa dapat 1 gulung tisu. Contoh nyata dari hiperinflasi adalah yang terjadi di Venezuela dan juga Zimbabwe. Di masa pandemi ini, hiperinflasi menjadi ancaman yang sangat nyata karena banyak bank sentral negara yang mencetak uang untuk menjadikan stimulus ke masyarakatnya. Paling hangat adalah isu dari Amerika yang baru saja menerbitkan dana stimulus sebesar 1,9 triliun dolar. Ini kalau dibagi per individu, totalnya akan mendapat 1.400 dolar Amerika atau 20 juta. Kebijakan tersebut sempat diprotes karena dikhawatirkan menjebak US ke inflasi. Tapi menurut beberapa data, hingga saat ini inflasi dari Amerika masih terjaga. Pada akhirnya, inflasi dan hiperinflasi ini memang jadi ancaman nyata. Seiring dengan ketidakstabilan ekonomi, daya beli yang rendah, pendapatan sebuah negara yang turun, hingga keputusan moneter dan fiskal dari pemerintah yang memiliki otoritas sangat besar untuk mengubah arus perekonomian sebuah negara. Seiring dengan ketidakstabilan ekonomi, daya beli rendah, pendapatan sebuah negara yang terus turun, hingga keputusan moneter dan fiskal dari pemerintah yang memiliki otoritas sangat besar untuk mengubah arus perekonomian sebuah negara. Salah satu cara untuk melindungi dari inflasi dan hiperinflasi adalah memiliki aset yang beragam. Kamu bisa pilih emas, saham, atau kripto, atau bahkan aset investasi lainnya. Intinya diversifikasi itu penting karena investasi ini memberikan nilai tambah yang melawan kerugian yang didapatkan dari inflasi. Nah, disinilah kita mulai bahas, emang bisa Bitcoin jadi penyelamat saat hiperinflasi datang? Jawabannya, bisa. Contohnya, udah ada di Venezuela dan Zimbabwe yang menggunakan Bitcoin sebagai alat lindung nilai. Saat ini, orang-orang di Venezuela sudah dengan mudah dapat membeli Bitcoin dengan tabungan mereka dan menyimpan dengan aman untuk digunakan di masa yang akan datang. Meskipun masih ada risiko pada volatilitas yang melekat pada Bitcoin, risiko itu jauh lebih kecil daripada risiko yang ada dari mata uang lokal yang nyaris tidak bernilai. Bitcoin saat ini cukup aman dari hiperinflasi karena jumlahnya yang terbatas di 21 juta. Ibaratnya kalau kamu tinggal di Venezuela dan punya Bitcoin, kamu bisa jual kripto itu dalam mata uang yang kuat seperti dolar Amerika. Sebab penjualan dan pembelian Bitcoin selama ada di internet dan ada exchange-nya, ya nggak bakal ada batasnya. Atau kalau kamu mau pindah dari Venezuela ke negara yang ekonominya lebih baik, kayak Jepang, kamu bisa jadikan Bitcoin milikmu jadi modal untuk bisa mendapatkan mata uang yen di Jepang. Selain karena jumlahnya yang terbatas,
saat ini permintaan Bitcoin semakin meningkat dan mendapatkannya dengan cara mining juga semakin sulit. Jadi kalau kamu bisa punya Bitcoin, setidaknya kamu sudah punya aset yang langka dengan nilai yang diprediksi akan naik seiring berjalannya waktu. Bitcoin memiliki beberapa keunggulan yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi penyelamat dalam hiperinflasi. Di antaranya adalah 1. Dapat dipegang, dipindahkan, dan dikelola dengan mudah dan hemat biaya. 2. Dapat diperdagangkan atau dipertukarkan dengan mudah secara instan. 3. Dapat melintasi semua batas fisik dan geografis. 4. Dapat ditukarkan dengan mudah dalam penggunaan sehari-hari. Hal lain yang membuat Bitcoin bisa terlindungi dari inflasi dan hiperinflasi adalah karena ia bekerja di jaringan yang terdesentralisasi, di mana tidak ada otoritas terpusat yang mendominasi, dan Bitcoin akan bergerak secara alami dengan hukum permintaan dan penawaran diikuti dengan peningkatan adopsi yang membuat nilainya semakin naik. Bitcoin yang terbatas dan tidak diatur oleh otoritas membuat aset ini cenderung bisa menghadang hiperinflasi dari kebijakan bank sentral dalam mencetakkan uang yang berlebihan. Buat jaga-jaga, nggak ada salahnya mulai investasi Bitcoin dari modal kecil, dan tentunya pilih bursa yang berkualitas biar investasi aman. Gue saranin kalian menggunakan exchange yang emang udah terdaftar di Bapepti. Pastikan juga sebelum investasi Bitcoin, kamu sudah paham semua keuntungan dan resiko yang ada di baliknya, karena keuntungan dan resiko semua ditanggung oleh trader dan investor masing-masing. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.